Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daud. Dan kita akan belajar apa rahasianya sehingga Daud menjadi orang yang berkenan di hatinya Allah. Mari kita bahas. Saudara, Daud dikenang sebagai salah satu tokoh besar di Alkitab. Bukan karena kehebatan Daud memimpin perang atau karena keberhasilannya mengalahkan raksasa Goliat. Tapi Daud dikenang karena karakternya yang terpuji. Kecintaan Daud kepada Tuhan membuatnya berbeda di mata Tuhan. Hal ini muncul bahkan sejak Daud masih kanak-kanak. Tuhan melihat bagaimana Daud selalu taat kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22, firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah anak Isai yang paling bungsu dari 12 bersaudara. Dia menjadi anak laki-laki yang kuat dan pemberani. Sebagai gembala, Daud sama sekali tidak takut dengan binatang buas. Dengan berani, dia bahkan membunuh mereka dengan kekuatannya. Iman dan cara hidup Daud mendorong Tuhan untuk memilihnya sebagai raja menggantikan Saul. Karena sejak pertama, Tuhan sendiri sudah melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri seorang Daud. Nah, dari semua karakter yang Daud punya, ada 4 karakter yang membuat Tuhan terkesima. Dan inilah 4 alasan kenapa Daud berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Di 1 Samuel 17 ayat ke-45, tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kepercayaan iman Daud sangat jelas, terlihat waktu dia berhadapan dengan Goliat. Waktu Goliat meremehkan kemampuannya, Daud justru menyandarkan imannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa bersama Tuhan, dia akan memberikan kemenangan. Daud mengakui kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena itulah Daud sama sekali tidak takut. Nah, cara Daud mempercayai Tuhan sama sekali tidak berubah ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan buruk. Bahkan waktu Daud dikejar-kejar oleh pasukan Saul pun, Daud tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Makanya Tuhan berkenan. Yang kedua, penyembah yang benar. Karakter lain yang membuat Tuhan senang dengan Daud adalah Daud selalu menyembah Tuhan dimanapun Daud berada. Daud bahkan tidak malu ditertawakan waktu menari untuk Tuhan di depan umum. Sejak menjadi gembala sampai dalam pelarian, Daud senang menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Karakter penyembah inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan tahu bahwa Daud selalu menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan berkenan. Yang ketiga, lekas bertobat. Di Mazmur 25 ayat ke-11 dikatakan, oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Saudara, ini adalah sebuah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Walaupun Daud sangat mengasihi Tuhan, tapi sebagai manusia biasa, Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Daud terlibat perencanaan pembunuhan yang bisa dikatakan sangat kejam. Tuhan tidak berkenan di waktu itu. Tetapi setelah menyadari dosanya, Daud pun memilih untuk minta ampun kepada Tuhan. Daud dengan terbuka mengungkapkan dosa itu di hadapan Tuhan dan dengan rendah hati meminta pengampunan. Nah, Tuhan pun berkenan kepada Daud dan Tuhan mengampuni Daud. Saudara, sifat atau sikap daripada seorang Daud yang begitu mudah bertobat dan begitu cepat bertobat mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Yang keempat, rendah hati. Di 2 Samuel 7 ayat ke-18 dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenal karena kerendahan hatinya. Kemenangan mengalahkan Goliat gak membuat Daud menjadi sombong. Kerendahan hati itu juga terus Daud miliki. Bahkan saat dia menjadi pasukan perang bagi Saul dan kerap mempersembahkan kemenangan bagi bangsanya. Karakter Daud bisa jadi teladan untuk kita semua, di mana yang baik untuk kita pelajari dan kita jalani di dalam hidup ini.
Mari kita belajar cara hidup Daud dan mintalah Tuhan untuk memberi saudara dan saya iman dan kebesaran hati untuk taat pada kehendak Tuhan dan rencananya. Katakan amin. Saudara, perkenanan Tuhan tercurah bukan untuk hati yang mulus tanpa cacat, tapi kepada orang yang mau bertobat dan intim kepadanya. Di hadapan kita ada banyak pilihan memang, tapi Daud telah memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya menjadi orang Kristen yang berkenan di hati Tuhan seperti Daud?